wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Nur Afni, silakan pimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang garis, sudut, dan titik. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu garis, sudut, dan titik? Belum. Ya, garis itu adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan kata sederhana atau kalimat simpel. Adapun macam-macam garis, yaitu yang pertama ada garis lurus. Garis lurus. Ada yang bisa menggambarkan tentang garis lurus? Saya Bu. Ya, Afni silakan. Bisa dilihat contoh garis lurusnya? Bisa Kemudian yang kedua ada garis putus-putus. Garis putus-putus. Ada yang bisa menggambarkan garis putus-putus? Saya Bu. Ya, Sakinah silakan. Ya. Bisa dilihat garis putus-putus? Bisa Ibu. Kemudian ada garis lengkung. Garis lengkung. Ada yang bisa menggambarkan garis lengkung? Saya Bu. Ya, Faiza, silakan. Ya, terima kasih. Bisa dilihat semuanya? Bisa Bu. Ya, jadi kemudian kita masuk di sudut. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sudut? Pengertian dari sudut ada yang tahu? Belum, Bu. Saya, Bu. Ya, Melisa. Adalah Apa itu? pertemuan antara dua garis, Bu. Pertemuan antara dua garis. Pengertian sudut yaitu pertemuan di antara dua Garis. Gambar tentang sudut. Ada yang tahu di mana letak sudutnya? Saya Bu. Ya, Miranda silakan. Ya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu titik. Sebelumnya ada yang tahu apa itu titik? Saya, Bu. Ya, Bunga. Apa itu titik? Tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisikan. Jadi titik itu ialah tidak terdefinisi. Kemudian adapun contoh titiknya yaitu misalnya A, B, dan C. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Untuk menentukan titiknya itu kita ambil dari segitiga. Di sini ada titik A, B, dan C. Di garis dan titik yaitu Ibu gambarkan di segitiga. Berarti jadi ini garisnya, terus ini sudut-sudutnya, dan ini titiknya Ibu simbolkan A, B, dan C. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai bangun datar beraturan dan tidak beraturan. Ada yang tahu apa itu bangun datar beraturan dan yang tidak beraturan? Saya, Ibu. Ya. Bangun datar beraturan itu memiliki ciri-ciri panjang setiap sisinya sama dan besar setiap sudutnya sama. Jadi untuk yang tidak beraturan ada yang tahu? Saya Bu Guru. Baik, kalau bangun datar yang tidak beraturan, yang pertama panjang setiap sisinya tidak sama. Yang kedua besar setiap sudutnya juga tidak sama. Ibu beri contoh persegi. Di sini Ibu beri nilai 5 cm. Otomatis di sisi lain juga 5 cm. Begitu pula dengan sudut, yang mana sudutnya 90 derajat. Maka otomatis sudut lain juga
90 derajat. Jadi contoh tidak beraturan, ibu menggambarkan persegi panjang. Walaupun memiliki besar sudut yang sama, tetapi tidak memiliki panjang sisi yang sama. Baik, materi selanjutnya yaitu kongruen dan kesebangunan. Ada yang tahu apa itu kongruen? Saya ibu. Silakan. Menurut saya kongruen itu bentuknya yang sama dan ukuran yang sama. Baik, jadi ibu kasih contoh itu seperti segitiga dan segitiga terbalik. Ini memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Untuk kesebangunan itu sendiri, kesebangunan yaitu dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Dan sekarang ibu kasih contoh seperti persegi panjang. Baik, di sini ada dua persegi panjang, di mana ini persegi panjang yang agak besar dan ini yang kecil. Ya, di sini ibu simpankan titik. Di mana sudut A sama dengan sudut K yang memiliki ukuran 90 derajat. Dan sudut B sama dengan sudut M. Sudut B sama dengan sudut M yang memiliki ukuran 90 derajat. Dan sudut C sama dengan sudut M dan memiliki juga ukuran 90 derajat. Dan yang terakhir sudut D sama dengan sudut L. Dari sudut yang bersesuaian atau seletak dari persegi panjang ABCD dan KLMN, besar sudutnya itu sama, 90 derajat. Anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan simetri putar. Jadi, simetri putar pada bangun datar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar sehingga tepat menempati bingkainya. Ini ibu akan menjelaskan simetri putar pada bangun persegi. Di sini kita sudah lihat ya, ada titik A, B, C, dan D. Kemudian kita putar untuk kembali ke titik awal. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Kita terus ke lingkaran ya anak-anak. Diputar memenuhi bingkainya sampai
ke titik awal. Jadi, lingkaran memiliki simetri putar tak terhingga. Nah, jadi kita lanjut ke bangun datar persegi panjang. Jadi di sini persegi panjang diputar memenuhi bingkai sampai ke titik awal. Putaran pertama, putaran kedua. Jadi persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Kita lanjut ke jajar genjang. Jajar genjang diputar memenuhi bingkai 1, 2, sampai ke titik awal. Jadi jajar genjang memiliki dua simetri putar. Kita ke layang-layang. Jadi diputar memenuhi bingkai sampai ke titik awal. 1, 2, 3, 4. Jadi layang-layang memiliki dua simetri putar. Di sini anak-anak ada yang mau bertanya tentang mengenai materi simetri putar. Saya mau bertanya mengenai layang-layang. Tadi simetri putarnya ada dua, tapi putaran yang dimiliki 4 kali. Itu bagaimana Ibu? Karena yang memenuhi bingkainya hanya dua simetri selama 4 kali putaran. Akan mengenai materi simetri lipat, yang dimana simetri lipat adalah ketika dilipat akan menjadi dua atau lebih bangun datar dengan sisi sudut dan bentuk yang sama. Untuk mengetahui simetri lipat, kita akan mempraktikkannya menggunakan bangun datar yang ada di sini. Bangun datar persegi ini kita dapat melipatnya menjadi beberapa bagian. Perhatikan ya, ketika kita melipatnya, nanti hasil lipatannya tidak ada sisa dan menjadi dua bagian. Kedua, kita lakukan lipatan seperti ini, dan ketiga seperti ini, dan selanjutnya seperti ini. Perhatikan dari lipatan tersebut akan terbentuk sebuah garis seperti ini. Sehingga garis yang membagi dua bagian ini disebut sumbu simetri.